Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Miswan, tentunya di info seputar Gojek. Nah, kali ini kita akan yang ngobrol soal aturan-aturan di Gojek ya. Tapi sebelumnya bagi yang belum subscribe, silakan teman-teman bisa klik dulu tombol subscribe-nya supaya teman-teman nggak ketinggalan info-info penting dan menarik lainnya seputar Gojek. Pasti ada jalan dengan Gojek. Oke, terima kasih ya bagi yang udah subscribe channel ini. Nah, kita sekarang mau ngebahas soal masalah suspend ya. Jadi kemarin ya teman saya ini kena peringatan ya, bukan suspend sih, tapi baru peringatan gitu ya. Nah, kita mau langsung tanya-tanya aja ya, gimana kronologisnya, terus apa penyebabnya, sama efeknya itu apa ke akun gitu ya. Nah, kita tanya-tanya dulu ya. Dengan Akang siapa, Kang? Akang Abu. Oh, Akang Abu ya, Akang Abu ya. Nah, kemarin itu kena peringatan, itu peringatan apa, Kang? Peringatan nggak bisa dihubungi sama pelanggan. Oh, jadi Kang Abu ini kemarin dapat peringatan ya karena susah dihubungi oleh pelanggan gitu ya. Nah, kalau menurut saya ini banget ya, konyol apa gimana? Masa cuman susah ini dapat peringatan ya? Jadi, aduh, masalah sepele banget ya nih. Kita diliatin ya. Nah, jadi ini peringatannya tuh. Jadi karena susah dihubungin langsung dapat peringatan ya. Kalau menurut saya ini gara-gara si konsumen itu laporan gitu ya. Nah, bener. iya benar gitu ya. Ya, Jadi kayaknya. gimana itu kronologisnya gitu? Kayaknya begini. Dapat orderan apa? Mendapat orderannya Gosen kayaknya. Oh, Gosen ya. Gosen. Jadi susah dihubungi ke pengirim sama penerimanya. Oh, Jadi gitu mungkin ya. dia laporan ke CS. Oh, jadi Begitu. cuman gara-gara susah ditelepon doang gitu ya. Wah, parah juga sih. Seharusnya ya yang penting kan paketan itu kan diambil kan, Iya. udah diambil, udah dianterin gitu kan. Kalau itu kan nggak masalah ya, cuman mungkin nggak tahu sih ya. Itu emang jauh atau gimana nganternya? Lumayan sih nganternya. Jadi si titiknya ada di sini, nganternya ke sana. Oh. Saya bingung cari titik pengirimnya gitu kan. Oh, jadi lama ya ngambilnya Iya. karena titiknya beda ya. Nah, Kalau Gosen itu gitu. jadi emang plus minusnya Gosen itu gitu ya. Gosen kadang gacor, cuman titiknya itu suka beda-beda, beda jauh. Cuman ya introspeksi juga buat konsumen ya. Kalau misalkan pengen cepat, ya titiknya itu harus sesuai gitu kan. Titiknya harus sesuai, terus ya Iya, benar, sesuai lah biar begitu. cepat gitu ya. Nah, ini kan Ini kasih- jadi ke akun saya jadi bego begini. Oh. nih. Gimana Nah, nih teh? jadi efeknya itu gimana ke akun dari gagu ya? Jaga gue tadinya kan lumayan gacor gitu Wah, kan. tadinya Sehari gak- dapat 15 orderan gitu kan. Sekarang mah boro-boro 1, 0 belum. Gila. Aduh. Mana ini teh? Si Gojek teh. Ini padahal baru peringatan ya, belum suspend loh. Ini Suspend. baru peringatan tapi ke akun langsung Langsung pengaruh. langsung anyep. Sekarang belum dapat orderan, Bang. Belum lihat tuh. Oh, nih ya, kita liatin ya. Iya tuh. Tuh, orderan masih 0 gara-gara kena peringatan. Ini udah hampir jam 11. Ini belum dapat orderan. Padahal biasanya ini lumayan gacor. Malah kemarin sempat dapat 30 poin ya. Sempat Sempat dapat 30 poin. Padahal kalau akun Gosen ya, kalau menurut saya ini pribadi itu biasanya bagus gitu, ordernya nggak terlalu delay, nggak kayak GoFood. Kalau GoFood kan ada delay. Kalau Gosen kebanyakan kalau emang udah bener-bener prioritas Gosen biasanya bagus. Ini malah belum dapat satu pun ya. Oh, belum dapat ini juga. Aduh, gila gimana si Gojek deh. Aduh. Suspend bukan, peringatan bukan. Aduh. Kalau suspend mah betul Kudu. kan 3 hari. Ah. Nah, itu benar suspend. Terus poin dikurangi benar suspend. Kan ini mah bukan peringatan ini mah. Kenapa akun jadi kayaknya? Iya. Nah, jadi sekarang apa nih Bang pesan-pesannya buat konsumen gitu ya supaya nggak kejadian seperti ini, nggak merugikan driver juga, dan intinya sih biar saling menguntungkan gitu kan. Apa pesan-pesannya buat konsumen gitu? Oke, siap. Ini pesan-pesannya buat konsumen. Kalau bikin orderan, kalau bikin pesanan gitu ya, bisa dihubungi sama driver, si pengirimnya, terus si penerimanya juga bisa dihubungi. Terus titik pengantaran jangan aduh gimana ya, kalau titik pengantaran dia titiknya di sana tapi nganternya hampir 2 kilo lebih. Gitu ya. Beda. Beda. Nah, itu harusnya sesuai gitu kan. gitu ya. Jadi Dicek sebelum lagi.
mendingan pengirimnya telepon dulu ke sana bisa dihubungi apa enggak, terus titiknya bener apa enggak. Nah, gitu harusnya. Oh, gitu ya. Gitu. Ya, jadi emang buat kita ya sebagai driver itu suka menemukan, bukan suka lagi, banyak gitu ya. Lah. Banyak. Jadi titik antarnya nggak sesuai, titik jemputnya nggak sesuai. Dan lebih parahnya lagi, penerima kadang nggak mengaku bahwa dia itu order gitu ya. Kalau misalkan dari Gosen, kita udah ngambil ordernya ini jauh, pas kita udah sampai di tujuan, ternyata nomor kadang nggak bisa dihubungi. Terus padahal nomor rumah beda, kan kita bingung juga. Tanya RW RT, misalkan RT RW ya setempat itu nggak ada, kan kita bingung juga. Jadi ya buat buat konsumen gitu ya, kalau misalkan mau order cross check dulu gitu kan, apa penerimanya di rumah atau enggak gitu kan. Terus titiknya udah sesuai apa belum, RT RW-nya udah sesuai atau belum gitu kan. Kadang misalkan kalau di Bandung ya pernah misalkan dapet ternyata ke arah Cimahi, padahal tujuan aslinya di Cileunyi kan. Kan parah banget kan, beda banget gitu kan. Ini tujuannya ke barat tapi titiknya di selatan, kan nggak nyambung gitu ya. Kalau misalkan jarak 1-2 kilo mungkin masih oke lah, kita masih bisa mentoleransi gitu kan. Tapi kalau beda gitu ya gimana gitu ya. Jadi ongkos kirimnya juga beda harusnya. Iya, ongkos kirim juga beda gitu kan. Iya kan? Soalnya driver kan dibayarnya sesuai titik, bukan sesuai alamat ya. Iya, bukan kayak kurir. Kalau kurir kan cari alamat. Kalau Gojek mah bukan cari alamat, udah ada alamatnya di sana. Itu kan Sesuai kita map langsung gitu nganterin ya. aja kan sesuai map. Itu Iya, driver mah. Kalau kurir mah beda lagi. Ya kan gajinya juga beda lagi. Iya. Ya jadi gitu ya pesan untuk konsumennya. Nah, sekarang apa gitu kan yang harus sesama driver ya, termasuk saya juga gitu ya, biar nggak dapat notifikasi seperti itu gitu kan ke depannya gitu kan. Apa harus kita misalkan sebelum ngambil paket kita harus telepon penerima atau gimana gitu? Ya sebaiknya emang harus telepon dulu pengirimnya dulu gitu kan, pengirimnya ini sesuai titik belum, atau mau barangnya barang apa gitu kan. Kalau melebihi kapasitas Gosen kan 20 kilo. Oh iya, nah benar, itu iya, kapasitas Gosen 20 kilo, dia malah melebihi konsumen makan sekarang 30. Saya ambil 30 sok konsumen mau, tapi pakai tambahan gitu harusnya harus gitu kan. ngerti gitu ya. Ngerti kan? Pada ngerti lah. Jadi enak ke dia, enak ke driver gitu. Oh, iya, gitu benar. harusnya. Iya. Nah, jadi gitu ya untuk masalah Gosen, kalau bisa ya untuk driver gitu ya, termasuk saya sendiri. Kalau dapat orderan, kalau bisa ya kita sempatin dulu telepon penerima, apakah ada di lokasi atau enggak. Takutnya pas kita udah nyampe orangnya nggak ada, nanti repot lagi gitu kan. Atau mungkin kalau nggak ada orang di rumah titipin tetangga atau gimana. Intinya ya kita konfirmasi biar kita nggak rugi waktu, rugi bensin, tenaga gitu ya. Nah, masalah berat juga ya yang barusan dikatakan, itu maksimal sebenarnya 20 kilo ya. Kalau misalkan lebih seharusnya ya saling ngerti aja. Jangan sampai kita minta dong tambahan, nanti kan kita juga nggak enak sebagai driver gitu ya. Jadi harus saling mengerti lah gitu ya. Kalau misalkan lebih dari 20 kilo atau panjangnya kan itu ada aturan juga. Kalau misalkan lebih dari 1 meter nanti kita kena tilang, siapa yang nanggung kan driver juga gitu ya. Oke. Jadi benar kayak gitu ya, pesan buat konsumen dan juga driver. Jadi seperti itu. Jadi oke ya, video kali ini sampai sini dulu ya. Ini buat ya masukan buat kita ya. Ini karena teman saya baru kejadian ya kemarin. Akunya sekarang gagu gitu. Sekarang belum larisan, belum dapat orderan. Padahal biasanya gacor sampai 30 order pas waktu itu gitu ya. Jadi aduh. Iya benar, sekarang belum masih nol. Masih nol, jadi parah gitu ya. Oke. Semangat, tetap semangat Kang. Siap. Semoga setelah ini gacor ya. Amin. Jadi terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.